Selamat pagi, goedemorgen. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali untuk beribadah pada hari Minggu ini. Pertama-tama atas nama Gereja Perkins Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perkins Nederland pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran online. Selamat pagi. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay dan diiringi permainan musik oleh Ibu Ade Marpau. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 293 ayat yang pertama, Puji Yesus. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita memasuki minggu sengsara yang ketiga dari pertama Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 149. Sakit dan
Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di minggu yang lalu, dalam segala aktivitas kami setiap hari. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami berterima kasih kepada-Mu untuk semua berkat dalam kehidupan kami, bahkan kami dalam keadaan sehat, kami boleh mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, dan kami boleh diberkati sebagai jemaat Tuhan di dalam kasih dan anugerah daripada-Mu yang kami boleh alami. Bapa di surga, tapi ada juga saat-saat di mana kami lupa untuk menjalani perintah dan ketetapan-Mu. Kami melakukan pelanggaran dan melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak kami. Goede God, wij danken U voor de afgelopen week dat U ons hebt begeleid en beschermd in al onze activiteiten. We danken U voor al Uw zegeningen in ons leven. Dat we gezond mogen zijn, genoeg eten en drinken mogen hebben. En dat wij gezegend mogen voelen als Uw gemeente, die de liefde en genade van U mogen ervaren. Vader, maar er zijn ook momenten die ons U doen vergeten dat we Uw geboden overtreden. Dat we alles doen volgens onze eigen wil. Wij vragen U, Vader, vergeef ons van al onze zonden en rent ons hart, zodat wij voor Uw aangezicht mogen komen en staan. En dat wij in ons dagelijks leven de kracht van Uw Heilige Geest mogen hebben om ons leven altijd proberen te verbeteren. Dat we mogen leven als Uw gezegende kinderen. Dit bidden wij en vragen wij alleen in de naam van Uw Zoon Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Amen. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Seperti tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8 yang berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna
dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mari kita sambut dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 27. Jemaat dipersilakan duduk. De kinderen, jullie mogen nu naar je eigen dienst. Wensen jullie een fijne dienst toe en tot straks. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat berterima kasih karena pada hari ini di dalam memasuki Minggu Sengsara yang ketiga, kami sebagai jemaat Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost boleh bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu yang kudus. Kami sungguh sangat berterima kasih dan bersukacita karena sebagai saudara-saudara dalam Yesus, kami boleh bersekutu di dalam doa. Dan sebentar lagi kami boleh bersekutu di dalam firman-Mu, boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Berikanlah kami kuasa dari Roh Kudus-Mu dan tuntunlah kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan supaya firman-Mu ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Lieve Vader in de hemel, dankbaar zijn we vandaag als gemeenteleden van Gereja PRK Nederland in Amsterdam Zuidoost, om hier samen te kunnen zijn in uw huis, om uw naam te eren en te loven. Dankbaar zijn we vandaag, Vader, dat we samen als broeders en zusters in Jezus samen mogen bidden en naar uw woord kunnen luisteren. Geef ons uw kracht van de Heilige Geest en begeleid ons allen, Vader, dat we uw woord kunnen begrijpen, opdat
we uw woord in ons dagelijks leven in de praktijk kunnen brengen. Dit bidden we in de naam van uw Zoon Jezus Christus, het levende woord. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan mendengarkannya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ik lees in het Nederlands Johannes 1, versen 2 tot en met 6 en luidt als volgt. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dat we God kennen weten we, doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Tot zover de Bijbellezing. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara serta melakukan firman Tuhan. Hosana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan khususnya di sepanjang minggu yang sudah kita lewati, dan kita boleh bersama-sama lagi di rumah Tuhan pada hari ini di Minggu Sengsara yang ketiga untuk beribadah kepadanya. Dus we zijn God dankbaar dat zijn Zoon Jezus Christus ons leven begeleidt in de afgelopen week. En dat wij vandaag in zijn huis samen mogen komen om hem te dienen. Hem te bedanken voor zijn goedheid in ons leven. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah membaca tadi dalam pertama Yohanes 2, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan khususnya di dalam ayat 5 dan
di ayat yang 6 kita telah mendengar di mana firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan ini kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Tapi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, ia harus wajib untuk hidup sama seperti dengan Kristus, seperti kehidupan Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam surat Yohanes ini penulis menekankan perlunya pembaca, jadi saudara dan saya, untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam Yesus berarti bersandar, mengandalkan kehidupan kita kepada Dia, percaya pekerjaan penebusan dan pengubahan dalam kehidupan kita dan kasih-Nya yang besar bagi kita. Kasih Tuhan bagi kita. Itu harus kita pegang dalam kehidupan kekristenan kita. Karena tinggal di dalam Kristus menggambarkan suatu hubungan yang erat, yang intim, yang dekat. Bukan sekedar mengenal, oh siapa Tuhan Yesus, dia sudah datang ke dalam dunia, selesai. Tapi tidak mau mengenal firman atau Injil yang telah Ia ajarkan bagi kita. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang keempat dan sampai ke-7, di situ Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa keselamatan itu penting dengan menggunakan gambaran atau perumpamaan di mana ranting-ranting pohon itu harus bersatu, melekat pada pokok anggur. Sebab tanpa kesatuan, tanpa persatuan dengan Kristus yang telah menawarkan keselamatan, tidak akan ada kehidupan dan tidak akan ada produktivitas atau hasilnya. Kehidupan kekristenan kita kalau lepas dari Kristus, bagaimana kehidupan kita? Tidak ada hasil yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus sendiri. Jadi artinya saudara-saudara, menaati Yesus, jadi sepertinya mengevaluasi juga segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan kita lakukan. Kita harus taat tidak hanya melalui iman percaya kita, kita harus taat hanya melalui iman, pengharapan dan kasih dalam Kristus, dan tidak berbuat sesuatu apapun berdasarkan hal yang lain. Terutama bukan karena rasa bersalah kita, rasa ketakutan atau kecemasan kita sendiri, tapi iman percaya dalam Yesus itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita, bukan hal-hal lain di luar iman kita kepada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, tinggal di dalam Yesus berarti juga mengidentifikasikan diri kita sebagai anak-anak Allah dan mempercayai hal itu saat kita melihat Dia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan kita di masa depan. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang ini kita
adalah anak-anak Allah. Kita mengaku itu sebagai orang Kristen, dan belum nyata kepada kita apa keadaan atau bagaimana keadaan kita di masa yang akan datang. Akan tetapi kita, saudara dan saya tahu dengan pasti bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Itu tertulis di dalam pertama Yohanes 3 ayat kedua kalau kita mau membaca sebentar di rumah. Jadi melalui harapan akan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, dosa kita, ketakutan, tapi juga harapan kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, rasa takut kita dan lain sebagainya. Kita tidak lagi bertindak atas dasar kekhawatiran kita sebagai manusia, tetapi atas dasar kebenaran. Yaitu bahwa kehidupan dan identitas kita, saudara dan saya, hanya berasal dari kuasa transformasi, perubahan, pembaharuan hidup kita dari Allah Tritunggal. Dengan menempatkan diri kita di dalamnya, kita dibersihkan dan dijadikan utuh. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Tuhan, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Jemaat Tuhan yang kekasih, tinggal di dalam Tuhan Yesus berarti mengakui juga bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita masih tidak sempurna dan membutuhkan pekerjaan pemulihannya yang berkelanjutan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sendiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu di dalam ibadah-ibadah kita juga, dalam doa-doa kita, kita selalu harus meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena kita memang belum sempurna. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih terus digoda dan dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang menjebak kita untuk melakukan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pertama Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Itu juga berarti saudara-saudara, kita tidak lagi percaya bahwa identitas kita terikat dengan dosa. Kita memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan Yesus, dan dosa tidak lagi menguasai kita, karena ketika kita melihat dosa dalam hidup kita, kita menyadari keinginan baru kita untuk disembuhkan dari dosa, ditebus, diampuni dari dosa-dosa kita. Tuhan bekerja di dalam kita untuk membantu kita melihat lebih jelas lagi tentang kesia-siaan, kehancuran dan penderitaan yang ditimbulkan karena kita mencari jati diri kita, identitas kita dari segala hal-hal yang lain di luar Kristus. Tinggal di dalam Yesus berarti juga memandang orang lain sebagaimana Yesus melihat mereka. Bertumbuh dalam kemampuan kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi bersukacita atas pertumbuhan orang lain, saudara kita, sebanyak kita bersukacita atas pertumbuhan kita juga sendiri secara pribadi. Artinya saudara-saudara, belajar mengasihi orang lain dengan perbuatan dan kebenaran
dan bukan hanya dengan perkataan atau ucapan. Saudara-saudara, ketika kita memilih untuk hidup seperti Kristus, kita harus menaati ajaran-ajarannya dan mengikuti teladannya dalam menaati Allah sepenuhnya sehingga kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Barang siapa menuruti perintah-perintah Allah, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam perintah-perintah itu. Dan dengan demikian saudara-saudara, kita ketahui bahwa Allah hidup di dalam kita, yaitu Roh yang hadir, yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita, Roh yang dikaruniakan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Ingatlah saudara-saudara yang kekasih bahwa ketika kita memilih untuk tinggal di dalam Dia, Dia hidup di dalam kita. Jadi kita memiliki kuasa atas musuh kita. Karena roh yang ada di dalam kamu, saudara dan saya, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita memilih untuk berjalan seperti yang Kristus lakukan dalam kehidupannya, kita harus menaati ajaran-ajarannya dan mengikuti teladan Kristus dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Dengan cara ini kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin. Kita sambut dengan menyanyi NKB 125. Jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman dengan hati dan mulut. Masing-masing orang mengaku, aku percaya kepada Allah Yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat, dan doa ini kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan yang indah di pagi hari ini, di mana kami boleh memuji dan membesarkan akan nama-Mu,
berdoa bersama-sama dan turut mendengar serta merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-pengikut Yesus yang setia untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan firman dan ketetapan, seturut dengan Injil yang telah diterima dan dipercayai oleh kami sebagai jemaat-Mu. Bahwa sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus kami harus hidup menurut kehendaknya, hidup di dalam firman Tuhan sehingga Tuhan hidup di dalam kita dan kita juga hidup bersama-sama dengan Dia. Kuatkan dan mampukan kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh mampu untuk hidup setia sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, permasalahan, dan dosa yang selalu menguasai atau mempengaruhi kehidupan kami. Tuntun dan bimbing kami Bapa, supaya kami boleh menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia sampai kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini dan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia ini, khususnya yang melayani di gereja PRK Nederland. Biar Tuhan kiranya memberkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang selalu bersedia dalam segala waktu dan situasi untuk memberitakan firman dan Injil keselamatan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia, negeri Belanda di mana kami hidup dan berada, dan bangsa Israel di mana dari sana Injil disebarkan ke seluruh dunia. Tuhan kiranya memberkati seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai ke desa, supaya mereka boleh menjalankan tugas panggilan mereka sebagai alat negara untuk mempersatukan seluruh rakyat umat ciptaan-Mu dan menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi semua orang. Kami juga berdoa untuk pergumulan dunia, di mana di beberapa tempat, di beberapa negara masih terjadi peperangan, dan juga ada bencana alam, banjir di beberapa wilayah di Indonesia, dan juga ketidakadilan dan kekerasan, penganiayaan yang masih terjadi di muka bumi ini. Juga para janda dan duda, anak yatim piatu, Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan iman percaya bagi saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan ini, supaya mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode Gereja PRK Nederland. Kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Pendeta Ida Patinama bersama dengan keluarga, para pendeta hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja PRK Nederland, majelis dan pengurus Gereja PRK Nederland, baik yang berada di Amsterdam, Zuidoost, Almere, Arnhem, Gelderland, Voortbrugge dan Zwolle,
Tuhan pakai kami sebagai anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dalam lingkungan Gereja PRK Nederland, supaya kami boleh selalu setia di dalam menjalankan tugas panggilan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat-Mu dalam aktivitas pelayanan kegerejaan kami, supaya banyak orang yang boleh datang kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kami juga mau berdoa untuk Jemaat Gereja PRK Amsterdam Zuidoost yang berada dalam keadaan sakit dan juga dalam pemulihan. Kami berdoa khususnya buat Bapak Andre Sahetapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Ade Merpaung, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Ice Mahulete, Ibu Truli Tanhatu, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Wil Mostard, Bapak Adrian Sumampo, Saudara Lani Kraus, Bapak Sofyan Rusli, dan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang kami tidak sempat sebutkan namanya. Tuhan kiranya memberkati perawatan dan pengobatan yang mereka masih harus jalani sampai saat ini. Kiranya kasih kesetiaan kemurahan-Mu dan berkat kesembuhan daripada Tuhan Yesus boleh menjadi bahagian dalam kehidupan mereka, di dalam pengharapan mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun, khususnya buat Ibu Ita Nelwan, Ibu Yesi Aipasa, Bapak Gunarso, Timothy De Rover, juga mereka yang berhari ulang tahun dan kami tidak sempat sebutkan namanya. Tuhan berkati kesukacitaan dari saudara-saudara kami ini dengan ketambahan usia mereka, dan biar kiranya berkat Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan boleh juga menyertai kehidupan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk Grace dan anak-anak yang akan menjalani ujian di sekolah mereka. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesehatan, bahkan dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan mereka untuk menjalani dan menyelesaikan ujian ini dengan hasil yang maksimal, sehingga mereka boleh berhasil dan boleh meneruskan sekolah mereka untuk meraih cita-cita mereka di masa yang akan datang. Kami berdoa juga untuk keluarga Sapuri, keluarga besar Sapuri yang juga berduka atas kehilangan kakak mereka yang meninggal di Maastricht, keluarga Makatipu yang berada di Manado, yang juga berduka cita karena kehilangan seorang ayah, opa yang kekasih. Tuhan memberikan kiranya kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita, supaya mereka selalu hanya datang kepada Yesus sebagai kekuatan dan penghibur yang sempurna. Ya Bapa Tuhan kami di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini. We bidden voor de gemeente die vandaag aanwezig mogen zijn hier in uw kerk, maar ook de gemeenteleden die de dienst via livestreaming volgen. Wees bij ons, Vader. Vooral als we de nieuwe week in mogen gaan, waar wij ook
wonen, waar wij ook gaan en staan. Wees bij ons, Vader. Begeleid ons leven met uw Heilige Geest. Bescherm ons van alle kwade en ziektes in deze wereld. Zodat wij uw aanwezigheid, uw goedheid, uw zegeningen in ons leven mogen ervaren. Dank u, Vader. Dank u, Jezus Christus. Dank u, Heilige Geest, dat u altijd in ons midden bent. Wij bidden ook voor de kantoria en pianist. Wees bij hen, Vader, en laat hen leven ook begeleid door uw Heilige Geest, zodat zij ook de kracht mogen hebben om u te dienen. Saat ini juga Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami apabila kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dengan pimpinan dan perlindungan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan kami, di rumah kami masing-masing, dengan penuh sukacita dan rasa syukur hanya kepada Yesus yang adalah kekuatan dan perlindungan kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kami akan menjalankan 2 kantong persembahan. Yang pertama untuk pelayanan di gereja setempat, dan juga yang kedua untuk diakonia. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari NKB 197. Meski
Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kudus dan Agung. Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau pada hari ini Engkau boleh melihat kami membawa persembahan ini dan memberikannya. Tuhan, semua yang ada dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang boleh Engkau berikan itu adalah daripada-Mu. Kami kumpulkan ini Tuhan Yesus, sebagian yang kami dapatkan daripada-Mu. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan kami di dalam Gereja Perkinedeland di Amsterdam Zuidoost. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Zijn de kinderen al terug naar... Oké. Nah, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiri. Kita melakukan Kidung nyanyian Kidung Baru 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan yang terselam. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tempat Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat berhari Minggu. Atu Sitten, silakan duduk. Akan dibacakan warta jemaat pada hari ini tanggal 23 Maret 2025. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Juga kepada Ibu Ade Marpaung atas iringan musiknya, terima kasih, dan kepada tim Kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan adalah hari Minggu kelima bulan Maret ini dan kita tidak ada kebaktian Minggu. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu tanggal 6 April 2025. Kebaktian dimulai 9.30 seperti biasa dan kita akan beribadah di gereja The New Start dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Sanjaya. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian Nuansa Maluku minggu lalu pada tanggal 16 Maret adalah kantong biru sebesar 170 euro 80 sen, kantong merah sebesar 367 euro 65 sen, dan dari KND sebesar 14 euro dengan jumlah total 552 euro 45 sen. Terima kasih, Tuhan berkati. Kegiatan di Buurthuisheim pada setiap hari Rabu pukul 18.30 ada latihan koor. Yang ingin ikut bersama-sama dapat mendapat kabar informasi dari Ibu Foni de Vogel, dan setiap hari Jumat pukul 18.30 kita ada kegiatan rekreasi line dance atau poco-poco dipimpin oleh Bapak Jan Sapuri. Rencana berikutnya, Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost akan kembali mengadakan acara Oriental Night bertempat di Buurthuisheim. Akan diadakan 4 kali dalam tahun ini dan yang akan datang adalah pada tanggal 3 Mei, kemudian 5 Juli, 20 September, dan 29 November 2025. Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost juga akan mengadakan wisata rohani ke-7 jemaat di Turki, yaitu pada tanggal 29 September sampai dengan 6 Oktober 2025. Informasi selanjutnya dapat dari majelis dan di aken gereja kami maupun juga Bapak Norman Aipasa. Kemudian sumbangan kolekta atau ucapan syukur dapat Anda berikan atau kirimkan kepada Gereja Perki Nederland setempat, dan bagi jemaat GPN Amsterdam Zuidoost Anda dapat mentransfer ke IBAN nomor seperti tertera di Beamer. Terima kasih, Tuhan berkati. Saat ini ada gambar lilin. Setiap hari Rabu malam jam 18.30 6 minggu berturut-turut sebelum Paskah diadakan berdoa bersama dan buka puasa bersama berupa roti dan air. Dus elke woensdagavond 6 weken lang voor de Pasen is gebed, gezamenlijk gebed in de Nieuwstad, ook om de vasten te beëindigen met brood en water. Lilin ini juga berupa doa dan turut duka cita kami kepada keluarga Makatipu Kambay atas kehilangan bapak dari Bapak Trio Makatipu, yaitu juga adalah ayah mertua dari Ibu Francis. Doa kami agar Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati. Juga doa kami juga untuk keluarga besar Sapuri atas meninggalnya kakak dari Bung Yance di Maastricht, agar semoga keluarga juga dikuatkan. Kita juga menyalakan lilin bukan hanya untuk untuk duka, tapi kami juga bersuka karena ada yang ulang tahun di tengah kami. Untuk itu kami undang Ibu Ita Nelwan. Selamat ulang tahun, silahkan maju ke depan, berusia 17 plus ya. Kita ada sedikit hadiah, dan juga untuk Bapak Gunarso, selamat ulang tahun. Kita bisa nyanyi Happy Birthday ya. Oh, panjang umur. Panjang umurnya serta mulia. Oh ya. Yang berulang tahun Bapak Gunarso memberikan pada Ibu Ita. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Oke. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu. Kita akan lanjut di ruang rekreasi. Selamat hari Minggu. Serta
Hidup Upip, hurra!